Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi. Ahmaduhu ablagha wa hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bergabung kembali untuk melanjutkan belajar kita di malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu. Dari kalau hari Jumat tadi adalah hari-hari yang paling mulia, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Ini alhamdulillah, ini kita sudah memasuki hari Sabtu kalau untuk hitungan Qamariyah. Dan tidak terasa juga ini bulan Ramadan sudah sebentar lagi. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan hendaknya untuk menyambut bulan Ramadan kita mempersiapkan diri kita semuanya. Baik persiapan secara fisik maupun secara mental, jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita jaga baik-baik kesehatan kita. Kita jaga baik-baik kesehatan kita, makan teratur, istirahat teratur, kalau perlu olahraga. Kalau perlu suplemen, kita minum suplemen. Kita jaga baik-baik kesehatan kita. Dan secara rohani, kita juga harus betul-betul mempersiapkan mental kita. Baik dengan mempersiapkan dengan cara membiasakan diri untuk menghadapi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan itu bulan untuk berlomba-lomba dalam beribadah. Tapi terkadang orang mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbanyak ibadah. Hanya saja terkadang karena orang tidak terbiasa sebelumnya, itu jadinya merasa berat, akhirnya perlahan-perlahan akhirnya pudar semangat itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa dari sekarang kita biasakan diri kita untuk memperbanyak ibadah, seperti untuk membaca Al-Quran, kita tambah porsinya, lalu kita juga biasakan untuk puasa sunnah, supaya nanti tubuh kita siap untuk Ramadan, sudah terbiasa seperti itu. Dan juga di antara persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah mempersiapkan ilmunya. Jangan sampai kita masuk ke Ramadan tapi tanpa ilmu. Harusnya kita, ya mungkin kita sudah pernah mempelajari atau menguasainya sebelum-sebelumnya, tapi namanya manusia pasti ada lupanya. Jadi mungkin perlu dimurajaah apa yang pernah dipelajari dulu tentang fikih Ramadan, misalnya tentang puasa, tentang i'tikaf, tentang zakat dan lain-lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik. Nah, ini alhamdulillah wujud wanita sudah bergabung. Kaifa halukunna? Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada wujud wanita, Umu Fikri, Bu Elvi, Bu Mia, dan Safira. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Ini untuk semester ini perdana ya, kita belajar tambahan di malam hari. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah supaya nanti materi kita di semester 6 ini bisa kita pelajari semuanya selesai dan kita tidak terlalu buru-buru nanti di akhir semester. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sebelum kita mulai, as'alukunna, saya bertanya kepada ibu-ibu. Mada darasna fi liqa'ina al-madi? Apa yang kita pelajari di pelajaran yang lalu, ibu-ibu? Masih ingat ibu-ibu? Kalau hari Ahad kemarin kita
nggak belajar, nggak menambah pembahasan. Berarti kita terakhir membahas pelajaran itu 2 pekan yang lalu atau setengah bulan yang lalu. Ini kalau sepekan sekali masuknya kan nggak bahas sekali aja, berarti kan udah jaraknya antara belajar sebelumnya berarti kan setengah bulan. Pelajaran yang terakhir kemarin apa, Om? Bab berapa? Coba bab berapa dulu? Ad-darsa Arabi. Ad-darsur rabi'u. Kita mempelajari ad-darsa rabi'a. Kita mempelajari bab 4. Apa yang kita pelajari bab 4? Apa yang kita pelajari di dalam bab 4? Apa, Ibu? Mungkin hari ini kita murojaah. Bagaimana? Ada 2 pembahasan. Ada 2 pembahasan. Apa saja, Ibu? Itu 2 pembahasan utama, dan sebenarnya ada satu lagi kemarin, Om, kita tambahkan karena disebutkan di tamrin. Baik, apa saja, Ibu? Isim fa'il. Ada ismul fa'il. Baik, kita buka, kita lihat. Bab 4. Ad-darsul rabi'u. Bab 4. Di sana setidaknya kalau saya tuliskan di sini ada 4 poin pembahasan. 4 poin pembahasan itu apa saja? Yang pertama tentang ismul fa'il. Ism fa'il dan siyaghatuhu min fi'lin thulathiyin, dan cara membuatnya. Jadi ism fa'il dan cara membuatnya dari fi'lun thulathi, fi'lun yang terdiri dari 3 huruf. Bagaimana cara membuat ism fa'il? Ism fa'il itu apa dan cara membuatnya bagaimana? Tapi di sini yang kita bahas baru dari fi'il thulathi yang jenisnya salim, mahmus, dan mithal. Salim, mahmus, dan mithal. Sedangkan yang lain insya Allah di bab selanjutnya, di bab 5 insya Allah. Sedangkan yang kedua, poin pembahasan kedua, kemarin kita membahas ismul maf'ul wa siyaghatuhu min fi'lin thulathiyin. Ism maf'ul, kita bahas nanti insya Allah apa yang dimaksud ism maf'ul, wa siyaghatuhu, dan cara membuatnya, min fi'lin thulathiyin, dari fi'il thulathi yang terdiri dari 3 huruf. Dari fi'il mithal, dari fi'il salim, mahmus, dan mithal. Sedangkan di sana sebenarnya ada tambahan pembahasan di tamrin, yaitu tentang fi'il ishtaro yashtari, dan kemarin juga sempat kita bahas tasrifnya secara lughawi, ishtaro yashtari, lengkap. Terakhir kita bahas kemarin tentang ma al-amilatu amala laisa, ma yang fungsi dan pengaruhnya seperti laisa, persis seperti laisa. Tayyib. Kita murojaah pelan-pelan, Om, ya. Kita murojaah pelan-pelan. Kemarin ismul fa'il, apa yang dimaksud ismul fa'il, Ibu-ibu? Atau kalau simpelnya kita terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia, nggak masalah. Ism fa'il itu apa, Om? Bentuk kata untuk sebutan pelaku. Jadi suatu bentuk kata, Om, ya. Bukan suatu kedudukan dalam suatu susunan kalimat, bukan fa'il, tapi ismul fa'il. Kalau fa'il, mungkin kita pernah mengenal sebelumnya fa'ilun, al-fa'ilu. Al-fa'il itu salah satu kedudukan dalam susunan kalimat. Tapi kalau di sini ismul fa'il. Jadi ini suatu kata, sebutan untuk pelaku. Bisa juga jadi profesi, kata Bu Juanita kemarin. Bisa juga untuk sebutan suatu profesi. Jadi kita tuliskan di sana ismul fa'il huwa ismun mushtaqun minal fi'lil mabniy lil ma'lum. Jadi ism fa'il itu dibentuknya dari mana? Dia dibentuk dari mushtaqun min, dibentuk dari al fi'lil mabniy lil ma'lum, dari fi'il mabni lil ma'lum. Sebelumnya kan kita membahas fi'lun ma'lum sama fi'lun majhul, Om, ya. Ya atau ya? Fi'lun ma'lum itu fi'il, kalau dalam bahasa kita apa, Om? Kata kerja apa? Kata kerja, kalau maklum aktif, kata mbak gitu kan, ya. Kalau majhul pasif, seperti kutiba, ditulis kan gitu. Masih ingat kan Ibu-ibu ya? Halo, tayyib. Gak masalah, ini nggak usah terlalu dipusingkan di sini.
Ism fa'il itu aslinya dibentuk dari fi'lun mabni lil ma'lum. Lalu apa fungsinya bentuk ism fa'il ini? Liddalalati ala man qama bil fi'li. Untuk menunjukkan man qama bil fi'li yang melakukan sesuatu fi'lun tersebut atau pelaku dari fi'il tersebut. Begitu Ibu ya. Contoh kemarin kita contohkan kataba. Apa makna kataba? Menulis. Kataba bermakna menulis. Ini ibu-ibu kalau open mic semuanya nggak masalah. Biar mungkin kalau saya komunikasi lancar. Tanya jawab. Kataba. Apa makna kataba? Menulis kan namanya. Kataba itu menulis. Misal dalam susunan kalimat kataba Muhammadun ad-darsa. Ini contoh dalam susunan kalimat. Kataba Muhammadun ad-darsa. Karirna ba'di. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Apa makna hadhihi al-jumlah? Muhammad menulis pelajaran. Muhammad telah menulis pelajaran. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kalau ini kata ini fi'lun kataba, ini kita jadikan ism fa'il, jadinya bagaimana? Muhammadun katibun. Karirna ba'di Muhammadun katibun. Muhammadun katibun. Kalau kataba tadi maknanya apa Ibu? Menulis. Kalau katibun penulis. Itu secara makna seperti itu Ibu ya. Kalau kataba itu fi'lunnya. Fi'lun kata kerja, maknanya menulis. Kalau katibun ini ismul fa'il. Ismul fa'il maknanya apa Ibu tadi? Muhammad seorang penulis. Seseorang yang menulis. Begitu Ibu ya. Contoh yang kedua, misal di sana sa'ala. Ma makna sa'ala? Bertanya. Sa'ala, soal. Sa'ala. Contoh dalam susunan kalimat. Sa'ala talibul mudarrisa. Karirna ba'di. Sa'ala talibul mudarrisa. Sa'ala talibul mudarrisa. Ma makna hadhihi al-jumlah? Murid bertanya kepada Pak Guru. Seorang murid bertanya kepada Pak Guru. Kalau misalnya dari sa'ala ini kita buat ism fa'il, maka jadi bagaimana? At-talibu sa'ilun. Karirna ba'di. At-talibu sa'ilun. At-talibu sa'ilun. Kalau tadi sa'ala maknanya apa Ibu? Bertanya. Sedangkan di sini sa'ilun maknanya penanya. Seorang yang bertanya. Jadi kalau fi'lunnya sa'ala itu fi'lun kata kerja. Sedangkan kalau kita rubah menjadi ismul fa'il bentuknya menjadi sa'ilun. Itu ismul fa'il. Sebutan untuk pelaku. Mungkin di bahasa kita maknanya bisa jadi penanya atau seseorang yang bertanya. Begitu Ibu ya. Tayyib. Contoh yang ketiga, waqafa. Ma makna waqafa? Apa Ibu? Berdiam, duduk. Bisa maknanya berdiri, bisa maknanya berhenti. Coba contoh dalam susunan kalimat bagaimana? Waqafal mudarrisu. Karirna ba'di. Waqafal mudarrisu. Waqafal mudarrisu. Ahsantunna. Ma makna waqafal mudarrisu? Guru telah berdiri. Pak Guru telah berdiri. Guru bertanya. Berdiri wong waqafa. Udah nyampe waqafa, Bu. Udah nyampe waqafa. Tayyib, ini sepertinya Bu Rosida. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Bu Rosida. Ini suaranya Bu Rosida khas ini. Waqafal mudarris, Pak Guru sedang berdiri. Ini waqafa. Tadi fi'lunnya waqafa. Bagaimana kalau kita rubah waqafa ini menjadi ismul fa'il?
Waqafal mudarrisu jadi al-mudarrisu Al-mudarrisu waqifun. waqifun. Bebas ya. Karirna ba'di. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu Mudarrisu waqifun. waqifun. Ma ma'ana al-mudarrisu waqifun? Pak guru berdiri. Guru Kan gitu, Pak guru berdiri. Jadi at-talibu jalisun. Seorang murid telah duduk kan kita, sedang duduk. Jalisun. Ini kalau secara makna di dalam bahasa kita terjemahkan seperti itu tidak terlalu nampak perbedaannya kan gitu. Tapi di sini sebenarnya waqafa itu fi'lun, kata kerja, sedangkan waqifun ini bentuknya bukan fi'lun tapi apa Ibu? Fi'il. Ismul Isim fa'il. Ismul fa'il. Jangan sebutnya fa'il ya. Berbeda antara ismul fa'il dan fa'il. Jadi waqifun di sini ismul fa'il. Ismul fa'il. Begitu ya Ibu ya? Bingung tidak? Di sini kalau kata Muhammadun ad-darsa sa'ala talibul mudarrisa waqafal mudarrisu, ini semuanya jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Diawali fi'il. Sedangkan Muhammadun katibun at-talibu sa'ilun al-mudarrisu waqifun, ini jumlah ismiyah, diawali ism. Kalau di sini Muhammadun itu kedudukannya sebagai fa'il. At-talibu di sini Muhammadun yang di sini kedudukannya sebagai fa'ilun. Kalau at-talibu di sini juga demikian sebagai fa'il. Mudarrisu di sini juga sebagai fa'il. Tapi kalau di sini itu tidak, di bagian ini tidak ada fi'lun, tidak ada fa'il, ya atau ya? Halo? Tidak ada fi'lun dan tidak ada fa'il, tidak ada kata kerja dan tidak ada pelaku kan Ibu ya di sini. Halo? Iya. Ya. Tidak ada fi'lun, tidak ada fa'il, adanya mubtada dan khobar. Mubtada khobar. Muhammad di sini sebagai mubtada kalau di sini. Kalau di sini sebagai fa'il, di sini sebagai mubtada. Katibun itu ismul fa'il. Ismul fa'il sebagai khobar. Ini bentuknya ismul fa'il, kedudukannya sebagai khobar gitu Ibu. Ini juga sa'ilun itu bentuknya itu ismul fa'il, kedudukannya sebagai khobar. Waqifun juga demikian. Ada yang masih bingung di sini Ibu-ibu? Ini kita di bagian ini, di slide ini kita hanya memahami apa yang dimaksud dengan ismul fa'il dan di sana perbedaan antara fi'lun dan ismul fa'il. Begitu Ibu ya. Nanti di slide selanjutnya kita lihat nanti bagaimana cara membuat ismul fa'il. Di bagian ini ada yang bingung Ibu-ibu? Ada yang kurang jelas? Mungkin penjelasan saya masih berbelit-belit. Jadinya Ibu-ibu bingung? Silakan ditanyakan. Hal min soal. Ada pertanyaan? Halo? Ada orang? Kembali ke kata kerja. Bagaimana? Bagaimana? Ismul fa'il ini kayaknya kayak apa? Balik ke kata kerja awal-awal gitu kayaknya Ustaz ya. Jadi begini kata kerja awal gitu. Jadi ismul fa'il itu bukan kata kerja lagi, udah ism, bukan fi'lun tapi ism. Jadi ini bukan kata kerja, tapi jadi kata benda. Bisa kan nggak jadi kata? Menulis dan penulis kan berbeda kan, ya? Ini kataba itu menulis. Kalau penulis itu kan berbeda. Kataba itu fi'lun, kata kerja. Kalau katibun penulis itu ismul fa'il, bukan kata kerja lagi tapi ism. Ismul fa'il jenisnya. Bingung nggak Om di sini maksudnya? Iya, Ustaz. Jadi ini udah jadi kata benda, sebutan untuk seseorang, sebutan untuk pelaku atau sebutan untuk apa? Bu Juanita kemarin bilangnya profesi, profesi. Boleh seperti itu. Biasanya itu yang bingung itu perbandingan antara fa'il dan ismul fa'il. Ada
Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa perbedaan fa'il dan ismul fa'il? Safira, tafadholi. Perbedaan fa'il dan ismul fa'il apa, Safira? Fa'il dengan isim fa'il. Kalau fa'il itu kedudukan. Kalau fa'il di depan, kalau isim fa'il di belakang. Jadi perbedaan fa'il dan isim fa'il itu fa'il lebih pada kedudukan pada sebuah kalimat. Sedangkan kalau isim fa'il itu sebutan pelaku atau julukannya. Baik, barakallahu fikum ya. Jadi sebenarnya bukan masalah letaknya di awal atau di akhir, Ibu. Karena ismul fa'il itu bisa saja terletak di awal, misalkan sebagai mubtada misalkan, atau sebagai fa'il, ismul fa'il sebagai fa'il. Bisa juga ismul fa'il sebagai maf'ul. Yang penting intinya perbedaannya, kalau ismul fa'il ini jenis kata ism. Itu Ibu ya. Jadi ismul fa'il itu salah satu bentuk atau jenis kata ism. Kalau fa'il itu salah satu kedudukan dalam suatu susunan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada S, P, O, K kan itu ya. S itu fa'il. Fa'il itu S kan, fa'il, subjek. Tapi kalau ismul fa'il itu suatu jenis kata, bukan suatu kedudukan seperti itu. Bingung tidak maksud saya? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Ayo, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada pertanyaan? Belum. Insya Allah jelas ya di sini apa yang dimaksud ismul fa'il. Apa perbedaan ismul fa'il dan fi'lun? Apa perbedaan ismul fa'il dan fa'il? Insya Allah jelas ya? Jelas Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Baru paham saya Ustaz. Sekarang slide yang kedua. Siyaghatus mil fa'ili minal fi'li thulathiyyi. Cara membentuk atau membuat ismul fa'il dari fi'il thulathi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Bagaimana cara membuatnya? Yusaghusmul fa'ili. Ism fa'il itu dibuat atau dibentuk minal fi'il thulathiyil mujarradi, dari fi'il thulathi mujarrad, fi'il yang hanya terdiri dari 3 huruf asli, ala wazni, dengan pola fa'ilun. Polanya apa Ibu? Fa'ilun. Udah, tinggal ngikutin pola aja. Jadi cara membuat ism fa'il itu mudah, tinggal ngikutin pola saja. Seperti tadi, kataba dirubah polanya jadi fa'ilun, jadi katibun, kan gitu Ibu ya. Kita lihat di sana. Kalau dhahaba bagaimana? Ini fi'lunnya, dhahaba. Kalau kita rubah menjadi ismul fa'il, polanya fa'ilun jadi Zahibun. zahibun, tinggal ngikutin polanya saja. Fa'ilun berarti zahibun. Tinggal ngikutin pola. Jadi kalau kita tahu polanya, nah pola ismul fa'il itu fa'ilun. Berarti kita bisa menerapkan pada semua fi'il. Fi'il sulasi maksudnya, fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau dhahaba jadi dhahimun. Begitu Ibu-ibu ya? Mudah kan membuatnya? Baik. Kalau amaro berarti jadi Amirun. Amaro jadi kalau polanya fa'ilun jadi huruf pertamanya panjang jadi a, huruf keduanya kasroh jadi mi, amirun, kan gitu Ibu-ibu ya. Amirun. Yang penting diterapkan saja pola fa'ilun gitu saja. Contoh yang ketiga, waqafa, kalau kita rubah menjadi ism fa'il dengan pola fa'ilun maka jadi Waqifun. waqifun. Mudah kan Ibu-ibu ya cara membuat ism fa'il itu, yang penting kita copy paste saja polanya fa'ilun, kita terapkan pada fi'lun tersebut. Berarti kalau apa misalkan qara'a jadi Qari'un. qari'un. Jadi fa'ilun qari'un, kan gitu ya. Apalagi jalasa jadi Jalisun. jalisun.
Kharaja jadi fa'ilun. Kharaja jadi Khorijun. kharijun. Akala fa'ilun. Akala jadi Akilun. akilun. Kan betul Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Tinggal diterapkan saja copy paste polanya. Polanya fa'ilun. Wazannya ini polanya. Dan contoh yang lain. Warotha. Warotha. Jadi Warisun. warithun. Kan gitu ya Ibu ya? Warithun. Wahaba. Wahaba. Wahibu. Jadi wahibun. Wahaba mana wahaba? Wahaba itu memberi hadiah. Gitu. Hibah. Memberi hibah. Tayyib. Ini cara membuat ism fa'il. Yaitu dengan wazan, dengan pola. Polanya apa Ibu? Ism fa'il? Fa'ilun. 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 Mudah kan Ibu ya? Insya Allah. Ada yang masih bingung? Ada yang kurang jelas? Cara membuat ism fa'il. Jadi kita buat dari fi'lunnya. Fi'lunnya apa? Lalu tinggal polanya dirubah menjadi fa'ilun. Begitu Ibu ya? Huruf yang pertama panjang, fathah panjang. Huruf yang kedua kasroh. Dan huruf yang ketiga tanwin. Kan gitu. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Set, kalau misalnya fi'lun apa? Marro atau madda atau jarro itu bagaimana? Lalu fi'lun lagi qala, ba'a itu bagaimana? Insya Allah itu akan kita bahas di bab 5 insya Allah, bukan sekarang. Jadi karena yang madda, jarro, marro itu kan fi'lun mudha'af ya, ada yang huruf yang double dijadikan bertasydid seperti itu. Dan qala, ba'a itu fi'lun ajwaf, ada huruf ilahnya di tengah. Yang seperti itu nanti sebenarnya pada dasarnya polanya sama fa'ilun, tapi karena ada kelainan di situ, maka nanti akan ada penyesuaian juga, ada perubahan huruf. Begitu Ibu ya? Yang jelas di sini kita pahami dulu yang fi'lun sulasi mujarrad yang biasa, yang fi'lun misal, salim, dan mahmus di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Insya Allah jelas Ibu ya tentang apa itu ism fa'il, lalu bagaimana cara membuatnya. Jelas Ibu? Hal fahimtunna? Fahimna. Baik. Nastamir. Setelah kita mempelajari ismul fa'il, kita coba beranjak ke ismul maf'ul. Kalau ismul fa'il itu sebutan untuk pelaku. Kalau ismul maf'ul apa Ibu? Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Jadi ini bukan maf'ulun bihi, bukan. Tapi ismul maf'ul. Jadi jangan salah seperti tadi. Antara fa'il dan ismul fa'il. Ini juga maf'ulun bihi dan ismul maf'ul itu sesuatu yang berbeda. Begitu ya Ibu ya? Baik. Kita lihat apa yang dimaksud ismul maf'ul. Kalau secara pengertian di syarah kita bisa melihatnya, huwa ismun mushtaqun minal fi'lil mabni lil majhul. Pada dasarnya ismul maf'ul itu adalah ism yang dibuat dari fi'lun mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul. Jadi kan kalau fi'il majhul itu pasif kan Ibu ya, yang dikenai biasanya kan yang ditulis kan gitu. Makanya di sini pada dasarnya ism maf'ul itu dibuatnya dari fi'lun majhul. Tapi kalau misalkan kita membuat dari fi'lun ma'lum, apakah nggak bisa? Ya bisa saja, yang penting pakai pola yang sesuai kan gitu. Tapi kita pahami dulu saja di sini apa maksud dan fungsinya. Nah, fungsinya ism maf'ul tadi apa? Seperti disebutkan Ibu-ibu tadi, liddalalati ala ma waqa'a alaihi al-fi'lu. Untuk menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Atau sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Ma waqa'a alaihil fi'lu. Sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Contoh misalkan di sana,
Di sana ada fi'il majhul. Kutiba. Apa makna kutiba? Ditulis. Ditulis. Kutiba maknanya ditulis. Contoh dalam susunan kalimat bagaimana? Kutibat darsu. Karirna ba'di. Kutibat darsu. Kutibat darsu. kutibat darsu. Marratan ukhra. Kutibat darsu. Kutibat Kutibat darsu. Apa makna kutibat darsu? Ditulis Pelajaran telah ditulis. Pelajarannya telah ditulis. Ini kalau kita jadikan jumlah ismiyah bagaimana? Ini kan jumlah fi'liyah, kutiba, ini fi'il. Bagaimana kalau kita jadikan jumlah ismiyah dengan ad-darsunya di awal, lalu kita menggunakan ismul maf'ul, maka jadi ad-darsu maktubun. Coba ikuti saya, karirna ba'di. Ad-darsu maktubun. Ad-darsu maktubun. Marratan ukhra, ad-darsu maktubun. Ad-darsu maktubun. Secara makna, apakah ada perbedaan dengan kutiba ad-darsu? Ad-darsu maktubun, itu maknanya apa Ibu? Pelajaran? Pelajaran itu ditulis. Pelajaran itu telah ditulis kan gitu? Tertulis. Telah tertulis, bolehlah telah tertulis. Baik, ini di sini kita lihat perbedaan antara kutiba. Kutiba ini fi'lun kan Ibu ya? Fi'lun atau fi'lun? Kata kerja kan ini Ibu ya? Halo? Iya. Ya, kutiba itu fi'lun, kata kerja. Ketika kita rubah menjadi ismul maf'ul, maka jadi maktubun. Kalau kutiba itu fi'lunnya, dan maktubun ini ismul maf'ul. Maknanya telah, atau maknanya tertulis. Maktubun itu tertulis. Begitu Ibu ya? Ad-darsu maktubun. Bingung tidak di sini Ibu? Tertulis, gitu. Tertulis. Kita coba lanjutkan. Tapi di sini tertulis itu di sini bukan kata kerja loh ya. Maktubun di sini bukan kata kerja loh ya. Maktubun ini jenis ism yaitu ismul maf'ul. Jadi bukan kata kerja lagi tapi sudah kata benda. Ismul seperti tadi ismul fa'il itu bukan fi'lun lagi tapi ism jenisnya. Ism. Baik. Kita lanjutkan dulu contoh selanjutnya ada su'ila. Ma makna su'ila? Bertanya. Ditanya. Ditanya. Kalau sa'ala bertanya, kalau su'ila ditanya. Coba contohnya dalam susunan kalimat. Su'ilal mudarrisu karirna ba'di. Su'ilal mudarrisu. Su'ilal mudarrisu. Ma makna su'ilal mudarrisu? Pak Guru itu ditanya. Pak Guru telah ditanya. Su'ila ini jumlah fi'liyah kan Ibu. Su'ila ini fi'lun. Lalu al-mudarrisu naibul fa'il. Su'ila al-mudarrisu. Nah, bagaimana kalau su'ilanya ini kita rubah menjadi ism maf'ul? Maka jadi al-mudarrisu mas'ulun. Karirna ba'di. Al-mudarrisu mas'ulun. Al-mudarrisu mas'ulun. Ma makna al-mudarrisu mas'ulun? Mas'ul itu guru telah ditanya. Mas'ul itu ditanya. Tapi ini ism bukan fi'lun gitu ya. Mas'ulun makanya tanya. Telah ditanya. Coba yang lain lagi. Ada satu lagi. Wulida, ma makna wulida? Kalau walada itu melahirkan. Kalau wulida dilahirkan. Contoh dalam susunan kalimat wulida ba'nu karirna ba'di. Wulida ba'nu. Di sini ada alnya, saya salah baca. Wulidal libanu. Marratan ukhra. Wulidal libanu. Ma makna wulidal libanu? Wulidal ibn. Kita dilahirkan. Seorang seorang anak laki-laki telah dilahirkan. Bagaimana kalau wulida ini kita rubah menjadi ismul maf'ul? Jadi
Al-libnu mauludun. Karirna ba'di. Al-libnu mauludun. Al-libnu mauludun. Marratan ukhra. Al-libnu mauludun. Al-libnu mauludun. Al-libnu mauludun itu maknanya, Bang? Seorang anak laki-laki telah dilahirkan. Terlahir. Seorang anak laki-laki telah lahir atau dilahirkan, gitu ya. Mauludun. Baik. Di sini kutiba, su'ila, wulida ini fi'lun kan Ibu ya, fi'lun madhi. Fi'lun. Sedangkan maktubun, mas'ulun dan mauludun ini ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Jadi bukan fi'lun lagi. Jadi bukan kata kerja, tapi menjadi ism, kata benda. Tapi ini untuk sebutan, nama sebutan dari yang dikenai pekerjaan. Itu ism maf'ul. Bingung tidak di sini maksudnya? Perbedaan antara fi'lunnya dan ism maf'ul. Fi'lun itu fi'lun ya, kata kerja. Kata kerja, dia terikat dengan waktu. Tapi kalau ismul maf'ul itu ism. Sudah kata benda, tidak terikat dengan waktu. Begitu Ibu-Ibu ya? Bingung tidak di sini? Ini tadi ismul fa'il. Ismul fa'il itu ism, bukan fi'lun lagi. Kalau fi'lun kata kerja, kalau ism kata benda kan Ibu-Ibu ya? Dan di sini juga ismul maf'ul itu seperti ism fa'il tadi, ini sudah kata benda, bukan kata kerja lagi. Dan kalau seperti ini bisa saja kalau ism, kita coba perbandingkan. Apa beda? Kalau tadi kita bandingkan antara ismul fa'il dan fa'il, perbedaannya apa? Sekarang kita bandingkan. Apa bedanya ismul maf'ul dan maf'ulun bihi? Apa bedanya Ibu? Apa bedanya ismul maf'ul dan maf'ulun bihi? Baik, tadi saya tanya apa bedanya ismul maf'ul dan maf'ulun bihi? Apa bedanya? Siapa yang bisa menjawab? Bu Juanita mungkin? Apa bedanya ismul maf'ul dan maf'ulun bihi, Ibu? Bu Juanita. Apa ya? Nggak tahu. Mirip dengan tadi fa'il dan ismul fa'il. Kalau maf'ulun bihi itu kan kedudukan dalam suatu susunan kalimat. Kalau dalam bahasa kita kan ada SPOK, maf'ulun bihi itu objek. Kan itu IBB. Itu kedudukan dalam susunan kalimat. Itu maf'ulun bihi. Kalau ismul maf'ul ini satu jenis atau satu bentuk kata. Jadi kata ini bisa saja menempati posisi fa'il atau maf'ulun bihi, bisa saja. Ism maf'ul itu satu bentuk kata, yaitu kata yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Jadi dia bukan maf'ulun bihi. Kalau maf'ulun bihi tadi kan kedudukan dalam susunan kalimat, objek maf'ulun bihi. Tapi kalau ismul maf'ul itu jenis kata ism. Jadi dia jenis salah satu bentuk kata benda gitu. Bentuk kata benda. Kata benda ini kalau ismul maf'ul itu menunjukkan yang dikenai pekerjaan gitu. Kalau ismul fa'il tadi suatu kata benda yang menunjukkan pelaku kan gitu. Kalau ismul maf'ul suatu kata benda yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Bingung tidak maksud saya ini? Halo? Kan yang dikenai pekerjaan ismul maf'ul. Kalau apa kata Ustaz tadi? Ismul fa'il. Fa'il itu sebutan untuk
Pelakunya, sebutan untuk pelaku. Begitu ya, Ibu. Jadi berbeda pembahasan itu, berbeda pembahasan. Kalau al-fa'il dan maf'ulun bihi itu pembahasan nahwu. Kalau ismul maf'ul, ismul fa'il itu pembahasan shorof. Apalagi ini Ustaz ini, maksudnya gimana kan? Jadi kalau nahwu itu kan membahas biasanya kedudukan kata dalam susunan kalimat, itu pembahasan nahwu. Kalau shorof itu membahas tentang perubahan bentuk kata. Itu shorof. Jadi di sini kita sedang belajar shorof gitu. Jadi ini perubahan kata kan Ibu ya, perubahan bentuk kata. Turunannya seperti apa. Jadi kalau misalkan ismul fa'il itu suatu kata, bentuk kata yang menunjukkan secara makna itu menunjukkan pelaku, menunjukkan sebutan untuk pelaku. Kalau ismul maf'ul itu bentuk kata yang secara makna itu sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan pembahasan nahwu tadi. Misalkan ini apakah sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bihi, nggak ada hubungannya. Gitu Ibu ya. Jadi ism fa'il itu bukan fa'il, ismul maf'ul itu bukan maf'ulun bihi. Tapi ism fa'il dan ism maf'ul, ism fa'il itu bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ulun bihi, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar. Demikian juga ism maf'ul. Ism maf'ul itu kan jenis kata. Jenis kata itu namanya kata itu bisa saja menjadi fa'il, bisa saja menjadi maf'ulun bihi, bisa saja menjadi mubtada, bisa saja menjadi khobar kan gitu. Bingung tidak maksud saya Ibu? Ibu-ibu sedang merenung ini. Halo? Ada pertanyaan? Ada yang bingung nggak Ibu-ibu? Kalau misalkan ada yang bingung silakan ditanyakan, nggak masalah. Nanya boleh, bebas, gratis. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada yang bingung? Bu Juanita bingung tidak? Apa yang dimaksud? Bingung mencerna perbedaannya, Ustadz. Bingung mencerna perbedaannya. Jangan dicerna, Om. Bukan makanan. Ya, paling polanya aja deh, Ustadz. Gitu aja nggak masalah. Yang penting ism fa'il itu bukan fa'il, Om ya. Ism maf'ul itu bukan maf'ulun bihi gitu ya, Om ya. Ya. Gitu, Om ya. Jadi kalau saya bilangnya fa'il dan maf'ulun bihi, fa'ilun dan maf'ulun bihi itu yang kita pelajari di semester sebelumnya, semester 3 dulu. Di semester 3 kita membahas bahwasanya suatu susunan kalimat jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Itu kedudukan dalam susunan kalimat kan ya, fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Tapi ini bukan pembahasan itu. Ini kalau ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul fa'il, ismul maf'ul ini jenis kata, bukan kedudukan dalam susunan kalimat. Ini jenis kata. Begitu Ibu-ibu ya. Jadi bentuknya kalau seperti itu berarti ismul fa'il, kalau bentuknya seperti itu ismul maf'ul. Menunjukkan yang satu ismul fa'il ini bentuknya yang seperti itu menunjukkan pelaku, menunjukkan yang melakukan suatu fi'il. Kalau yang bentuknya ismul maf'ul itu menunjukkan yang dikenai pekerjaan secara makna. Gitu Ibu-ibu. Kalau dia jenis kata berarti nggak ada kedudukan dalam katanya gitu, Ustadz. Kalau suatu jenis kata, dia bisa menjadi, kalau kita susun dalam susunan kalimat, dia bebas mau jadi apa saja. Bisa saja dia jadi fa'il, bisa saja dia jadi maf'ulun bihi, bisa saja dia jadi mubtada, bisa saja dia menjadi khobar. Misalnya seperti ini, Om. Kalau menjadi fa'il bagaimana? Misalkan al-maulud di sini, maulud tadi ism apa, Om? Maulud tadi ism apa? Maf'ul. Ismul maf'ul. Ism ini, Om ya, jenis kata, suatu bentuk atau jenis kata. Jenis kata ism. Ini kalau kita tambah al-mauludu berarti seorang anak yang dilahirkan kan itu, Om ya? Al-mauludu yuladu. Ayo. Al-mauludu kan yuladul mauludu, yuladu al-mauludu, yuladu, apa makna yuladu? Atau gini aja, yang pakai ini aja lah. Wulida al-mauludu.
Maknanya apa? Seorang anak telah dilahirkan, ya udah gitu. Jadi wulida itu sebagai fi'lunnya, maulud sebagai naibul fa'il kan gitu jadinya. Atau gini, waladatil ummu, waladat al ummu. Walada tadi artinya apa, Walada artinya apa, Fi'lun? Halo? Ada orang? Walada artinya? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa alladhi yaqulu hakadha. Ya fajar yang apa? Fajar yang ini menyambung kajian. Walada artinya apa tadi? Halo? Lahir. Enggak, kalau wulida itu dilahirkan. Kalau walada melahirkan. Melahirkan. Itu ini pekerjaan ibu-ibu, bapak-bapak nggak mungkin. Walada itu melahirkan. Kalau waladat al-ummu berarti artinya seorang ibu telah Ibu melahirkan. Al-ummu. Gitu. Waladat al-ummu, waladatil ummu. Ini berarti waladat ini sebagai apa ibu-ibu kedudukannya? Fi'il. Fi'lun madhi. Al-ummu ini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Lalu kita tambah maf'ulun bihi. Waladatil ummul mauluda. Al-mauluda. Berarti al-mauluda di sini sebagai apa ibu-ibu? Kedudukannya? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi. Kalau bentuk katanya ismul maf'ul, kedudukannya di sini sebagai maf'ulun bihi. Ini bisa menjadi maf'ulun bihi. Kalau tadi yuladu al-mauludu itu sebagai naibul fa'il. Contoh menjadi mubtada dan khobar misalkan. Al-mauludu apa misalkan? Khobarnya apa? Jadikan mubtada di sini. Al-mauludu sakoto misalkan. Sakoto itu artinya apa? Sakoto itu kalau secara bahasa bisa diartikan jatuh. Bisa diartikan juga lahir. Al-mauludu, anak yang telah dilahirkan itu telah jatuh. Sakoto itu kan berarti khobarnya kan ini, ini mubtada, ini khobar. Atau mungkin bukan sakoto lah, yang jelas saja, yang bukan pakai fi'il. Al-mauludu saqitun. Mauludu atau maridun, lebih jelas lagi. Maridun, apa makna maridun? Sakit. Al-mauludu maridun. Anak yang dilahirkan itu sakit, sedang sakit. Jadi kan al-mauludu mubtada, maridun khobar kan gitu Om ya? Ya. Ya atau ya? Ya. Ya, berarti ism maf'ul ini bisa menjadi mubtada di sini. Bisa juga ism maf'ul itu menjadi khobar misalkan. Misalkan apa? Zaidun mauludun. Zaidun mauludun. Zaidun mauludun artinya apa, Om? Zaid telah dilahirkan. Kan gitu, ya? Berarti di sini Zaidun sebagai apa, Ibu? Kedudukannya? Zaid sebagai mubtada, mauludun sebagai khobar. Jadi begitu. Maksud saya kenapa kok saya mencontohkan banyak sekali seperti ini? Jadi ini itu ism maf'ul. Ism maf'ul itu adalah satu jenis kata. Dia bisa, kalau dalam susunan kalimat dia bisa menempati posisi apa saja. Begitu Ibu ya. Termasuk juga ismul fa'il tadi. Ism fa'il itu satu
satu bentuk kata yang dia kalau dalam susunan kalimat bisa saja menempati posisi apa saja. Bisa menjadi fa'il, maf'ulun bihi, mubtada atau khabar. Bingung tidak maksud saya Ibu? Jadi ini jenis kata Ibu ya, jenis kata ism fa'il, ism maf'ul itu jenis kata. Bukan kedudukan dalam susunan kalimat, bukan. Begitu Ibu ya. Jadi suatu bentuk kata atau jenis kata. Ada pertanyaan nih, Ibu? Ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Kita coba lihat bagaimana cara membuat ism maf'ul. Kalau tadi sudah ism fa'il dan cara membuatnya, sekarang ism maf'ul. Bagaimana cara membuat ism maf'ul? Siyaghatus mil maf'uli minal fi'li thulathi. Cara membuat ism maf'ul dari fi'il thulathi. Bagaimana caranya? Yusaghu ismul maf'uli minal fi'li thulathi al-mujarradi ala wazni. Ism maf'ul itu dibentuk atau dibuat dari fi'il thulathil mujarrad, dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dengan pola ala wazni, dengan pola maf'ulun. Dengan pola apa Ibu? Maf'ulun. Kalau ism fa'il tadi polanya apa? Kalau ism fa'il tadi polanya? Fa'ilun. Kalau ism maf'ul polanya? Maf'ulun bih. Maf'ulun. Bukan maf'ulun bihi. Maf'ulun. Gitu. Ini pola, bukan kalau maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu kedudukan dalam susunan kalimat. Ini maf'ulun, ini pola, wazn, maf'ulun gitu ya. Jadi ini patokan yang bisa kita copy paste. Bentuknya maf'ulun gitu maksudnya Ibu. Pola, ini pola, maf'ulun. Begitu Ibu ya. Jadi kalau kita ingin membuat ism maf'ul misalkan dari fi'il qutila. Kalau kita ingin membuat ism maf'ul dari qutila jadi bagaimana Ibu? Yaktilu. Maktulun. Jadi Maktulun. Maqtulun kan polanya maf'ulun. Jadi kita tambah mim di depannya. Lalu qafnya jadi posisinya kan fa aslinya ya. Itu jadi sukun, lalu ta-nya jadi dhammah, ditambah waw. Maqtulun. Begitu Ibu ya. Kalau kita luruskan sama kan ya polanya? Hurufnya polanya sama persis. Tambah mim fathah, huruf yang selanjutnya sukun, lalu setelah huruf yang di tengah dhammah ditambah waw, sukun. Persis polanya seperti itu. Jadi cara membuatnya ya dicocokkan saja polanya, copy paste polanya. Seperti tadi membuat ism fa'il itu tinggal copy paste pola, dicocokkan polanya. Ini juga membuat ism maf'ul itu tinggal copy paste pola, dicocokkan polanya. Jadi utila jadi maqtulun. Begitu Ibu ya. Kalau ukila jadi Makulun. Tambah fathah jadi makulun. Gitu Ibu ya. Makulun. Bingung tidak Ibu ya? Makulun. Tidak. Enggak ya? Contoh yang ketiga, ini yang misal. Fi'lun misal. Wujida. Apa makna wujida? Wujida. Mendapati. Kalau wajada itu menemukan atau mendapatkan. Kalau wujida Didapati. Didapati, ditemukan. Dan seterusnya. Bagaimana kalau kita rubah wujida ini jadi ismul maf'ul? Polanya maf'ulun. Jadi Maujudun. Mudah kan Ibu ya? Maujudun. Ini cara membuat ismul maf'ul, tinggal menerapkan pola maf'ulun. Bingung tidak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau misalnya contoh yang lain, kata yang lain misalkan tadi, kalau tadi qara'a, kalau qara'a, jadi bagaimana kalau polanya maf'ulun? Qara'a. Bagaimana? Makarurun. Quri'a makrurun.
Hurufnya apa saja? Makrurun. Hurufnya itu Qaf, Ro. dan Hamzah. Hamzah. Jadi Makruun. jadi Makruun. gitu ya. Makruun. Ini kayaknya ada suara Bu Emil dan Ya Ustadz baru bergabung. Masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Apa minta telat? Dia ada tamu. Nggak masalah. Ini kalau kita telat di sini nggak bakal disuruh berdiri. Coba yang lain. Kalau alima atau ulima, kalau kita rubah menjadi ism maf'ul, jadi bagaimana? Polanya maf'ulun. Alima atau ulima itu hurufnya apa saja? Ain, lam, mim. Ma'lumun. Ma'lumun, ketahuan artinya. Yang diketahui. Ma'lum. Maklum. Mudah kan Ibu ya cara membuatnya? Insya Allah Ustadz mudah. Bapak habis. Baik. Ada pertanyaan Ibu-Ibu sebelum kita lanjutkan? Jadi tadi ismul fa'il, maksud dari ismul fa'il dan cara membuatnya kita juga bahas tadi perbedaan antara ismul fa'il dan fi'lunnya. Lalu ismul maf'ul, maksud dari ismul maf'ul, cara membuatnya, apa perbedaan ismul maf'ul dan maf'ulun bihi. Tayyib. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung Ibu-Ibu? Silahkan ditanyakan, nggak masalah. Jangan dipendam Ibu-Ibu. Kalau dipendam itu bikin stres nanti. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Hal min soal? Hal fahim tunna? Ditanya ada pertanyaan nggak jawab, ditanya sudah paham juga nggak jawab juga. Ini ada orang apa nggak ya? Halo? Fahimna insya Allah. Fahimna insya Allah. Satu yang jawab fahimna. Yang lain bagaimana? Ada Ustaz. Bagaimana? Insya Allah Ustaz. Ya ada orang. Insya Allah Ustaz. Nggak ada orang. Kalau ngikutin pola Insya Allah bisa. Nah, tinggal ngikutin pola aja ya. Tapi insya Allah tapi apa yang dimaksud ismul fa'il, apa yang dimaksud ismul maf'ul, insya Allah nggak bingung ya. Maksudnya apa? Kalau membuatnya insya Allah kan mudah. Membuatnya tinggal pola. Kalau ismul fa'il, polanya fa'ilun. Fa'il kan orang yang melakukan ya Ustadz ya. Bukan orang yang melakukan sebenarnya, tapi sebutan untuk pelaku. Sebutan untuk pelaku. Jadi kalau penulis itu kan, misalkan, kalau penulis tadi kan ism fa'il ya, katibun, penulis. Penulis ini kan bisa jadi subjek, bisa jadi objek kan gitu Om ya? Ya. Ya atau ya? Ya Ustadz. Ismul fa'il juga demikian, ismul maf'ul juga demikian. Paham tidak maksud saya Om? Bisa ditangkap tidak maksud saya? Ya Ustaz. Baik, ini Safira yang angkat tangan. Tafadholi, ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Tafadholi. Ini sih makna perbedaan isim maf'ul sama maf'ul bih dari segi maknanya Ustaz. Kan kalau dari artinya tadi sama ya artinya. Jenis kata. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, itu mungkin iya maknanya itu tidak terlalu berbeda jauh. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Kan masalahnya bahasa kita itu agak lumayan miskin gitu ya. Jadi terkadang itu beberapa pembahasan di dalam bahasa Arab itu ada, tapi dalam bahasa kita tidak semendetail itu. Makanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kadang maknanya itu tidak berbeda jauh. Tapi kalau dilihat dari bentuk katanya, itu berbeda. Ismul maf'ul, ism fa'il itu berbeda. Dan kalau maf'ulun bihi itu kalau dalam bahasa kita objek. Jadi objek itu tidak pasti ism maf'ul. Kan begitu Safira?
Bingung tidak Safira maksud saya? Insya Allah nggak Ustaz. Insya Allah enggak. Baik, Assalamualaikum. Bumi atau Fadli? Ustadz, boleh nggak untuk artinya, untuk membedakannya, kayak isim fa'il itu kan katibun, maknanya penulis. Terus kalau isim maf'ul, maktubun, diartikan yang ditulis. Boleh nggak gitu? Boleh saja, boleh saja. Yang ditulis atau yang tertulis. Boleh saja, nggak masalah. Tapi biasanya... Buat bedakan maknanya gitu? Nggak masalah. Nggak masalah untuk membedakan maknanya. Memang sebenarnya maknanya seperti itu. Tapi kalau sudah dalam susunan kalimat, kita menerjemahkan susunan kalimat itu kan harus menyesuaikan. Kan begitu Ibu ya? Tidak bisa terjemah kata per kata. Harfiah kan nggak bisa. Bakal susah dimengerti nantinya. Susunan kalimatnya nggak bagus. Jadi kalau kita menerjemahkan, otomatis pasti menyesuaikan dengan bahasa kita supaya bisa dimengerti dengan baik. Tapi kalau diterjemahkan per kata, nggak masalah seperti itu. Nggak masalah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi silahkan. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah sudah jelas semua ya? Isim fa'il dan isim maf'ul. Baik. Di pembahasan selanjutnya, yang ketiga itu di kitab itu ada tamrin yang membahas tentang fi'il ishtaro yashtari. Ishtaro yashtari maknanya apa Ibu? Membeli. Baik, membeli. Betul sekali, membeli. Ishtaro yashtari. Ishtaro itu fi'lun madhi dan yashtari itu fi'lun mudhari'nya. Dan kemarin kita sempat bahas juga tasrifnya secara lughawi. Ditasrif urutan sesuai dengan domirnya. Wa huma hum, ya huma hunna dan seterusnya. Dan kemarin kalau yang bisa dihafal gitu Ibu ya. Saya minta kan kemarin seperti itu ya. Alhamdulillah. Nggak masalah. Kemarin insya Allah ini nggak ada kendala ya. Yang penting mengurutkan tasrifnya saja. Sebenarnya persis seperti fi'lun yang lain, tinggal ditambah dhamir mutasil di belakangnya, begitu saja. Kan sama persis. Tapi bentuknya ini dasarnya dari fi'il ishtaro. Ishtaro, ishtaroya, ishtarau, ishtarot, ishtarota, ishtaroina. Ishtaroita, ishtaroituma, ishtaroitum, ishtaroiti, ishtaroituma, ishtaraitunna, ishtaraitu, ishtaroina. Kalau fi'il mudhari'nya yashtari, yashtariyani, yashtaruna, kan tinggal tambahan huruf terakhirnya, dhamir mutasilnya saja kan Ibu ya? Insyaallah nggak ada kendala kan Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Tashtari, tashtariyani, tashtarina. Lalu kalau anta tashtari, tashtariyani, tashtaruna, antum tashtaruna. Anti tashtarina, tashtariyani, tashtarina. Ana ashtari, nahnu nashtari. Kalau fi'il amrnya ishtari. Huruf ilahnya dihapus. Ishtariya, ishtaru, ishtari, ishtaria, ishtarina. Ini mabni semuanya. Fi'lun amr itu semuanya mabni. Kita dari fi'lun madhi dulu. Fi'lun madhi itu semuanya mabni. Mudhari ada dua yang mabni. Dari dhamir hunna dan antunna. Itu mabni, tidak bisa berubah. Sedangkan fi'lun amr semuanya juga mabni. Yang kita blok warna merah itu mabni semuanya. Sedangkan yang kita blok warna hijau dari fi'il mudhari itu yang i'rab dengan tanda i'rab asli, tanda i'rab utama. Kalau misalkan yashtari, misalkan kalau marfu, tanda rafa'nya mana? Tanda rafa'nya muqaddarah ya, kita jelaskan kemarin. Muqaddarah. Insyaallah nanti kita sambung di bab 1. Lalu yang kita blok warna biru itu termasuk al-af'alul khamsah yang tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab cabang. Tanda i'rabnya al-af'alul khamsah itu apa, Masih ingat? Subutun nun. Jadi huruf nun ya. Kalau rafa itu tandanya subutun nun. Kalau nasab atau jazm tandanya hadfun nun. Begitu ya? Insyaallah. Udah.
Ini kalau bingung kemarin saya minta untuk dihafal aja. Insya Allah nggak ada ruginya. Kalau nggak hafal, ya setidaknya kita berusaha dan insya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir. Kemarin kita bahas yang terakhir itu ma al-amilatu amala laisa. Ma yang fungsi dan pengaruhnya persis seperti laisa. Begitu Ibu ya? Ma al-amilatu amala laisa. Jadi ma al-amilatu amala laisa itu apa? Termasuk jenis harfu nafyin. Tadkhulu 'ala al-jumlatil ismiyati fatarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa lagi ini maksudnya? Jadi jenis katanya apa? Ma ini termasuk jenis kata apa? Termasuk jenis ism, fi'lun atau harf? Jenis apa Ibu? Harf. Termasuk jenis harfun, huruf. Ma termasuk jenis huruf. Huruf apa? Harfu nafyin. Ma artinya tidak. Artinya tidak. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, artinya tidak. Lalu diterapkan pada apa? Diterapkan pada tadkhulu 'alal jumlah ismiyah, diterapkan pada jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar misalnya seperti itu kan namanya. Lalu pengaruhnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, persis seperti laisa, merofakkan ism setelahnya dan menasobkan khobarnya. Begitu. Bingung tidak Ibu? Jadi ma yang ini itu persis seperti laisa, menafikan, diterapkan pada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, dan pengaruhnya merofakkan ism setelahnya dan menasobkan khobarnya. Begitu Ibu. Ma seperti ini disebut ma al-hijaziyah. Ma apa Ibu? Ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah. Karena kenapa kok dinamakan ma al-hijaziyah? Karena fungsinya persis seperti laisa. Persis seperti laisa. Baik. Contoh bagaimana penerapannya dalam susunan kalimat, misal di dalam ayat ma hadza basyara, surat Yusuf. Ketika teman-temannya Zulaikha pertama kali melihat Nabi Yusuf, mereka semuanya takjub dan ternganga, gitu kan? Dan apa yang diucapkan oleh mereka pertama kali ketika melihat Nabi Yusuf, ma hadza basyara, ini bukan orang. Ma hadza basyara. Kalau kita perhatikan di sana ada ma di sana. Ma ini ma al-hijaziyah, dan di sana ma nasabkan khobar. Ma itu ma apa? Ibu-ibu di situ? Ma al-hijaziyah. Sedangkan hadza di sini kedudukannya sebagai apa? Tada. Hijaziyah. Karena di sini sudah ada ma al-hijaziyah, dia tidak menjadi mubtada lagi, tapi menjadi ismu ma al-hijaziyah. Ismu ma al-hijaziyah. Jadi seperti laisa. Laisa itu kalau diterapkan pada jumlah ismiyah kan, misalkan Zaidun naimun. Zaidun naimun. Ini kan mubtada khabar kan Ibu ya? Iya atau iya? Zaidun naimun. Lalu ditambah laisa. Laisa Zaidun naiman. Laisa Zaidun naiman. Kan begitu? Laisa, lalu Zaidun menjadi ismu laisa marfu', lalu naiman khabaru laisa mansub. Kalau ini juga demikian. Ketika dibubuhi ma al-hijaziyah, ism setelahnya ini, hadza ini menjadi ismu ma al-hijaziyah. Begitu Ibu ya? Bukan menjadi mubtada lagi, tapi menjadi ismu ma al-hijaziyah. Karena ini hadza itu kan mabni, tidak bisa berubah bentuk kan Ibu ya? Tidak bisa berubah harokat. Maka kita tidak mengatakannya marfu', tapi fi mahalli raf'in. Karena dia tidak bisa berubah bentuk karena mabni. Kita tidak mengatakannya marfu', tapi fi mahalli raf'in. Jadi hadza tadi sebagai apa Ibu? Ismu ma hazijajiyah. Al-hazijajiyah. Aziziyah. Al-hazijajiyah. Ismu ma al-hijaziyah.
Al-Hijaziyah. Ismu ma al-hijaziyah fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Begitu Ibu ya? Ini dalam keadaan rafa. Ismu ma al-hijaziyah dalam keadaan rafa. Sedangkan kata yang terakhir di sini basyaron ini sebagai apa kedudukannya? Khobar. Khobar Khobar apa? al-hijaziyah. Khobaruma al-hijaziyah. Khobaruma al-hijaziyah. Kalau laisa kan khobaru laisa. Kalau di sini khobaruma al-hijaziyah. Begitu Ibu ya? Khobaruma al-hijaziyah itu selalu keadaannya mansub. Selalu mansub. Khobaruma al-hijaziyah itu selalu mansub seperti khobaru laisa. Khobaruma al-hijaziyah mansub. Ini tanda nasabnya fathah. Bingung tidak Ibu-ibu di sini? Contoh yang kedua. Di sana ada ma zaidun zahiban. Hadirna ba'di. Coba ikutin saya biar tidak ngantuk. Ma zaidun zahiban. Ma zaidun zahiban. Marratan ukhra. Ma zaidun zahiban. Ma Zaidun zahiban. Kalau diartikan apa Ibu? Ma makna ma zaidun zahiban? Zaidun tidak pergi. Zaid tidak pergi. Zaid tidak pergi karena ma di sini ma al-hijaziyah yang merupakan huruf nafi, menafikan, artinya tidak, kan gitu Ibu ya. Jadi di sana ada ma kalau kita perhatikan ma dan pengaruhnya menasabkan khobarnya. Ma di sini ma apa tadi Ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah. Zaidun. Kedudukan Zaidun di sini sebagai apa? Isim ma al-hijaziyah. Ismu ma al-hijaziyah. Kalau di sini jelas marfu'. Karena di sini Zaid itu kan bisa berubah harokatnya, berbeda dengan hadza. Kalau hadza kan nggak bisa berubah harokatnya, makanya kita katakan fi mahalli raf'in. Kalau Zaidun bisa berubah harokatnya, bisa dhamma, fathah, kasrah. Maka kita katakan marfu'. Ismu ma al-hijaziyatu, ismu ma al-hijaziyati marfu'in. Marfu'un sebenarnya, marfu'un. Ismu ma al-hijaziyati marfu'un. Baik. Selanjutnya zahiban. Kedudukan zahiban ini sebagai apa Ibu? Khobar ma. Dia sebagai khobaru ma al-hijaziyati mansubun. Khobaru ma al-hijaziyati mansubun. Persis, jadi susunannya itu persis seperti kalau laisa, lalu ismu laisa, khobaru laisa. Ini juga demikian. Ma al-hijaziyah, ismu ma al-hijaziyah, lalu khobaru ma al-hijaziyah. Khobaru ma al-hijaziyah selalu mansub, tandanya fathah. Begitu Ibu-ibu ya. Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan di sini, silahkan ditanyakan. Jadi yang perlu kita pahami tadi, ma al-hijaziyah itu termasuk jenis harfun. Jadi bukan fi'lun, bukan ism, tapi harf Ibu-ibu ya. Harf apa? Harfu nafyin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan maknanya tidak atau bukan. Diterapkan pada jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Pengaruhnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofa'kan ism setelahnya marfu' di sini. Lalu menasabkan khobarnya, Baik. Ada yang masih bingung Ibu-ibu? Silakan ditanyakan ya masalah. Tafadhalan ya. Halo. Ini sudah jelas atau masih ada yang kurang jelas atau bingung? Halo? Ada orang? Jelas Ustaz. Jelas ya? Ini Afan ya, mungkin sebentar lagi insya Allah kita sudahi. Nggak ada pertanyaan betul di sini tentang ma al-hijaziyah, merofakkan ism setelahnya, menasabkan khobarnya. Jelas ya, insya Allah. Kita lanjutkan di sana ada ketentuan lain ternyata. Ini persis seperti laisa. Laisa itu kan khobarnya bisa ditambahkan ba. Jadi misalkan
apa omnya? Laisa Zaidun bi apa om misalkan? Laisa Zaidun bikabirin. Laisa Zaidun bikabirin. Zaid itu tidak besar kan gitu kan? Laisa Zaidun bikabirin. Normalnya laisa Zaidun kabiron kan gitu kan? Tapi Iya. khobarnya bisa ditambahkan bi yang huruf jar itu. Jadi laisa Zaidun bikabirin. Bi ada bi-nya. Makanya jadi kasroh tandanya. Di sini khobaru ma itu juga bisa seperti itu. Khobaru ma itu bisa ditambahkan ba zaidah sebelumnya. Qad yaqtarinu khobaruha, khobaru ma al-hijaziyah itu terkadang juga bisa disambung dengan ditambahkan dengan ba alba az-zaidah. Alba az-zaidah, ba tambahan. Ba tambahan di sini cuma sebagai tambahan. Kalau secara makna dia tidak diartikan seperti huruf jar misalkan dengan atau yang lain. Tapi ba zaidah di sini fungsinya untuk menekankan maknanya, penekanan makna. Jadi benar-benar tidak gitu ya. Jadi ada ba zaidah itu untuk menekankan makna dari ma al-hijaziyah itu menafikan. Ini tidak maksud saya di sini. Contoh di sana, ketika Rasulullah diminta untuk membaca oleh malaikat Jibril di dalam gua, Iqra, dan wahyu ayat Iqra turun, Iqra, beberapa kali malaikat Jibril alaihissalam bilang Iqra, tapi selalu saja Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Maknanya apa ibu-ibu? Ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in tadi maknanya apa ibu-ibu? Aku benar-benar tidak bisa membaca. Saya benar-benar tidak bisa membaca. Ya, ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Ma itu ada ma al-hijaziyah, lalu di sana ada tambahan bi. Dan di sana karena bi itu termasuk huruf jar mempengaruhi harokat, maka di sana harokatnya jadi kasroh. Kita lihat di sana ma itu tadi ma apa ibu-ibu? Ma al-hijaziyah. Ma al-hijaziyah. Lalu ana, kedudukannya ana sebagai apa? Isim. Ismul ma. Hijaziyah. Isma al-hijaziyah fi mahali raf'in, karena ana tidak bisa berubah harokat, tidak bisa berubah bentuk, maka kita katakan fi mahali raf'in dalam keadaan rafa', tidak kita katakan marfu' fi mahali raf'in. Ismu ma al-hijaziyah fi mahali raf'in. Sedangkan ba di sini, ba itu adalah alba az-zaidah gitu ya. Alba az-zaidah la mahalla lahu minal i'rab. Alba az-zaidah la mahalla laha, afan, la mahalla laha minal i'rab. Lalu atau litaukid nggak masalah. Alba az-zaidah litaukid itu juga nggak masalah. Untuk penekanan makna. Sedangkan qari'in itu kedudukannya sebagai apa ibu-ibu di sini? Khobar tetap menjadi khobaruma al-hijaziyah. Tetap menjadi khobaruma al-hijaziyah. Khobaruma al-hijaziyah itu keadaannya bagaimana ibu-ibu tadi? Mansub karena jar jadi mansub. Khobaruma al-hijaziyah mansub. Ini tetap mansub dalam keadaan nasab. Tapi kenapa kok jadi kasroh itu? Di sini kita jelaskan di sana. Wa alamatu nasbihi fathatun. Tanda nasabnya adalah fathah. Fathahnya mana? Fathahnya muqaddarah. Fathahnya tidak nampak. Kenapa kok tidak nampak? Mana'a min zuhuriha. Faktor yang menghalangi fathah itu nampak adalah istighalul mahal. Istighalul mahal itu karena ini harokat ini sudah disibukkan dengan harokatnya ba. Ba ini tadi kan huruf jar ya. Huruf jar itu mempengaruhi menjadi kasroh. Ini sudah disibukkan duluan dengan harokat huruf jar. Jadinya kasroh. Ini yang menang. Sedangkan fathahnya kalah, tidak terlihat. Karena di sini pengaruhnya jelas paling dekat dan ditulis.
B. Begitu Ibu-ibu ya? Bisa dipahami Om ya insya Allah di sini? Kamu katanya mau belajar. Oh iya. Tapi nggak belajar, kata mau ngisi ituan, tapi nggak ngisi ituan, main terus Mas. Tadi katanya mau ngisi PTS. Tayyib, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Tafadholi, silakan, boleh. Gratis. Yang i'rab ini yang masih nggak ngerti maksudnya fi mahalli raf'in terus istighali al-mahalli itu maksudnya gimana? Sebenarnya ini bab 1 yang kita lewati. Jadi kalau fi mahalli raf'in itu i'rab mahalli. I'rab mahalli itu berlaku pada ism mabni, ism yang tidak bisa berubah harokat. Itu kita tidak katakan marfu, mansub, majrur, tidak kita katakan seperti itu kalau ism mabni, ism yang tidak bisa berubah harokat. Tapi kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar. Karena memang tandanya kan, tanda-tanda mansubnya kan nggak terlihat kan Om ya. Makanya kita katakan seperti itu, fi mahalli raf'in, dalam keadaan nasab, dalam keadaan rafa, dalam keadaan jar gitu. Fi mahalli raf'in. Ini berlaku, yang istilah fi mahalli raf'in ini berlaku pada ism mabni, ism yang tidak bisa berubah harokat atau tidak bisa berubah bentuk. Begitu ya? Bingung tidak maksud saya di sini, Bumi? Paham Ustaz. Baik. Tadi yang haza tadi kan ya? Haza tadi. Haza. Kalau di sini tanda nasabnya muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Insyaallah nanti di bab 1 juga ada pembahasan tanda i'rab yang takdiri. Kalau ini disebutnya nanti yang fi mahalli, ini tanda i'rab mahalli istilahnya. Nanti juga ada tanda i'rab takdiri. Takdiri itu sebenarnya ada tandanya, tapi tidak terlihat gitu. Itu tanda i'rab muqaddarah itu seperti itu. Muqaddarah itu tidak terlihat, artinya kalau kita artikan secara harfiah. Muqaddarah tidak terlihat, tidak nampak. Aslinya ada tapi tidak nampak. Itu kalau muqaddarah. Kalau mahalli, i'rab mahalli, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, itu memang tidak ada tandanya aslinya karena mabni, tidak bisa ditandai fathah, dhammah, kasrah kan gitu ya. Kalau i'rab yang muqaddarah, i'rab takdiri, itu sebenarnya tandanya ada. Tapi biasanya ada beberapa sebab yang menjadikan tanda tersebut tidak nampak. Kalau di sini disebutkan apa faktor yang menghalangi fathahnya nampak, itu adalah istighalul mahal. Istighalul mahal itu apa? Tadi, kalau istighol itu sebenarnya artinya kesibukan. Kesibukan, mahal itu kedudukan. Tapi susah kalau kita artikan secara harfiah seperti itu. Ini makanya saya istilahkan tadi, karena qari'in di sini harokat terakhirnya sudah disibukkan dengan harokat huruf jar. Huruf jar ini yang menang harokatnya. Jadi menjadikan seakan-akan memang majrur. Tandanya kasroh. Tapi pada dasarnya qari'in itu adalah khobaru ma'al hijaziyah mansub. Gitu Ibu-ibu ya. Bingung tidak Bu Bumi ya? Enggak paham Ustaz. Enggak paham. Insya Allah paham Ustaz. Allah paham. Enggak paham. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ini sudah jam 10:10 kurang 2 menit. Insya Allah untuk kitab, kita akan membuka hiwar di kitab dan membaca tamarinnya insya Allah di hari Ahad besok insya Allah Ibu-ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi hari ini kita murajaah saja karena sudah setengah bulan kita tidak melanjutkan. Jadi ini hari ini murajaah semuanya. Semoga dengan mengulang ini itu bisa lebih paham semuanya. Amin. Gak ada yang bilang amin. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita tutup?
Halo? Itu kalau misalkan tanya Ustaz. Nah, tafadhali. Iya, itu yang apa tuh namanya? Kalau misalkan nggak ada ba zaidah itu berarti sama kayak yang ini kalau misalkan ma'ana biqori'in. Kalau nggak ada bi-nya jadi ma'ana qori'an gitu Ustaz. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Fikri ini diam-diam ternyata. Betul sekali. Boleh ya. Betul sekali seperti itu. Jadi kalau tidak ada mbak, tadi kan mbak zaidah. Zaidah itu tambahan. Jadi boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau diadakan tambah mbak itu tujuannya untuk menekankan makna. Untuk menekankan makna. Mbak itu tujuannya untuk menekankan makna. Kalau dihilangkan, apakah boleh? Boleh saja. Kalau misalkan mbaknya dihilangkan, maka tanda nasabnya jadi zahirah, jadi nampak. Jadi nampak jelas tanda nasabnya ma'ana qori'an gitu ya. Kalau bi-nya dihilangkan, maka tanda nasabnya jadi tanda nasab fathah zahirah, fathah yang nampak jelas. Ma'ana qori'an. Kayak tadi sebelumnya misalkan ma zaidun zahiban, kalau ditambah bi, maka jadi bagaimana? Ma zaidun Bizahibin. Bidahibin itu tetap khobaru ma al-hijaziyah kan Ibu ya? Khobaru ma al-hijaziyah mansub itu mansub, tapi tanda nasabnya fathah yang tidak nampak karena ada faktor yang menghalanginya. Faktor yang menghalangi apa? Karena harokat huruf terakhirnya sudah disibukkan dengan harokatnya bi tadi, bi yang menjadikan isim setelahnya majrur. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Ada pertanyaan lagi? Oh, nanti kalau masih ada yang bingung tanya ke Umu Fikri. Mbel. Setuju Ustadz, setuju. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Tidak ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah dan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.